Halo sahabat Bicara Pagi, terima kasih masih terus mengikuti konten-konten di bicarapagi.id, dan kali ini saya juga kembali mendatangkan seorang tamu yang sangat hebat. Beliau adalah dulu seorang penyanyi, kemudian juga pemain sinetron, pemain film, sekarang komedian, dan beliau juga menjadi salah satu orang hebat dengan title Sultan Bintaro. Assalamualaikum. Ya, Mas Andre Taulani. Kang, ya, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Saya terima kasih nih Kang mampir ke tempat saya. Aduh, saya justru yang terhormat diterima oleh Sultan di rumahnya sendiri di Bintaro, ngelihat mobilnya. Sahabat Bicara Pagi ngeces saya. Silakan mau dipilih Kang yang mana? Gampang lah. Gak berani saya. Bang, Iya. kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari cerita yang nanti disampaikan oleh Bang Andre Taulani ini bisa bermanfaat buat sahabat bicarapagi.id untuk membangunkan mimpi, kemudian mereka juga supaya mau berjuang untuk meraih apa yang kita cita-citakan gitu kan. Kita bernostalgia sedikit boleh ya Kang? Bang, Andre Taulani itu kan awal mula karirnya yang kita tahu sebagai anak band gitu kan, penyanyi. Iya. Boleh nggak cerita sedikit bernostalgia waktu masih jadi penyanyi band ataupun solo karir itu gimana? Jatuh bangunnya juga gimana? Sebelum nama Andre Taulani, Iya. Andre Stinky. Ya betul, Andre Stinky. Saya juga kenalnya Andre Stinky. Iya, karena dulu nama bandnya Stinky. Betul. Kalau Vokalis ya? Iya, kalau band saya Soneta mungkin namanya Andre Soneta. Andre Soneta. Itu juga. Jadi dulu saya memang SMA itu udah seneng ngeband Kang. Oke. Karena dulu tuh ngelihat God Bless, terus ngelihat Club Project, Iya. kayaknya keren banget ya punya band. Terus saya pernah punya mimpi kalau pengen banget saya bisa tampil di depan umum, terus orang-orang melihat saya. Lihat, ya, tepuk tangan ya. Ya. Kata nenek saya malah waktu masih SD kelas 2 itu kalau ngikut nenek belanja ke pasar, nemenin nenek tuh kalau di pasar ada lagu Arafik. Arafik, oh yang India dangdut itu. Oh iya. Pasti Dangdut. kebanyak bajunya gitu kan? Langsung tuh saya joget tuh. Oh gitu. Jadi memang dari kecil tuh udah kelihatan bakat-bakat nggak tahu malunya gitu di depan umum gitu. Iya. Nah SMA mulai tuh kepengen punya band, belajar ngeband lah, ajak teman-teman yang punya keinginan sama, walaupun memang nggak bisa main band, Iya. baru belajar Gitar, main bass gitar. gitu ya. Ya semua alat dicobain lah gitu. Nah udah akhirnya main, lama-lama ketemu lah tuh sama format band yang akhirnya jadi Stinky. Iya. Itu teman-teman SMA semua tuh. Oh, Kan? teman SMA semua. Oke. Nah akhirnya bikinlah kita band, terus kita ikut festival, beberapa kali menang terus. Iya. Dulu mah saya drummer bukan vokalis. Oh gitu ya? Dulu awal drummer. Iya. Nah begitu banyak menang di festival, akhirnya mulailah kita bikin lagu sendiri, demo gitu. Iya. Demo bikin, kita rekam di kaset, terus kita tawar-tawarin ke perusahaan rekaman. Saat itu sih saya masih kerja juga tuh, kuliah kerja. Jadi Kuliah sambil kerja? Umur 19-20 tuh saya udah mulai bekerja sambil kuliah, karena ayah saya meninggal. Oh iya. Jadi ayah saya meninggal, saya kepengen bisa membantu ibu untuk mencari kebutuhan rumah tangga lah ya. Betul. Buat kuliah saya, buat sekolah adik-adik. Ibu saya kan dulu cuma sales asuransi. Oh oke. Gitu. Jadi ketika ayah meninggal, ya saya berniat untuk membantu ibu dengan mencari pekerjaan. Luar biasa. Plus juga bikin demo lagu itu ngeband. Jadi tuh kan dulu bertiga tuh tiga profesi itu saya jalanin tuh. Kuliah. Pagi saya berangkat kerja. Jam 7 sampai jam 5 kerja tuan. Pulang kerja saya kuliah. Ambil kuliah malam. Kuliah malam ya, sama saya juga waktu kuliah begitu. Kuliah malam, selesai kuliah malam. Nah, saya pulangnya tuh kalau memang ada jadwal rekaman, saya rekaman sama Stinky. Oke. Jadi dulu tuh kurus banget ya. Orang-orang bilang katanya saya narkoba, padahal enggak. Karena saking sibuknya. Saking sibuknya dikurang istirahat, terus juga makan juga seadanya kali ya. Itu saya jalanin. Luar biasa. Akhirnya Stinky rilis 97. 97 oke. Dan meledak. Iya. Ketika meledak. Saya salah satu fansnya. Aduh, terima kasih. Iya. Ketika meledak, mulai tuh banyak tawaran, Iya. manggung sana sini yang akhirnya membuat saya nggak bisa lagi harus berbagi dengan pekerjaan saya sebagai karyawan di bank. Iya. Nah, di bank waktu itu ya? Iya di bank. Saya di bank pertama kali dulu saya di Bank Nusa Internasional. Bank Nusa, oke. Iya. Pak Bakri, Rizal Bakri. Iya. Grupnya Bakri itu. Habis itu saya sempat juga ketika waktu itu ada masa likuidasi bank banyak yang dilikuidasi. Betul, tahun 98. Moneter, krisis moneter. Iya, betul. Banyak bank yang dilikuidasi. Betul. Nah, Bank Nusa itu termasuk yang kena. Iya. Akhirnya saya berhenti dari situ pindah ke Bank Lipo. Oh, masih di bank juga. Masih di Bank Lipo juga.
Nah terakhir karena saya udah nggak bisa bagi waktu antara manggung Stinky tour dengan Bang, akhirnya saya mengundurkan diri dari Bang. Memang pilihan yang sulit tuh Pak. Karena bonafit banget kan orang Bang, apalagi Bang itu kan pakai dasi keren macam gitu kan ya. Terus di sini juga saya harus manggung harus milih. Nah ketika pilihannya jatuh ke ya udahlah saya ngeband aja deh gitu, karena hobinya memang di musik kan ya. Nah akhirnya saya memilih untuk ke Stinky. Nah, udah dari situ mulai saya fokus tuh Kang, manggung lah sampai meniti karir di dunia entertain. Luar biasa. Dari situ awal tuh Kang. Awal mulanya di situ ya. Udah terus dari situ terus mulai dapat tawaran main sinetron tahun 99, main sama Deddy Mizwar, Kiamat Sudah Dekat ya. Mulai tuh ke dunia acting. Selesai dari dunia acting, saya 2005 saya menikah. Nah setelah 2005 mulai tawaran main komedi. Komedi play. Sama Ngelenongnyo dulu di Trans TV. Iya betul. Bukan Opera Van Java bukan? Belum, Ngelenongnyo 3 tahun setengah. Selesai acara itu saya pindah ke Opera Van Java 2009. Nah itu yang saya juga pengen tahu tuh kan, dari penyanyi anak band gitu kan, main sinetron atau film, kemudian juga dari komedian gitu kan. Apa sih yang menantang Mas Andre, Bang Andre kok jadi Mas ya Bang Andre gitu ya? Apa yang menantang Andre untuk merubah karir di senimannya ini? Ujung-ujung mah duit. Peluangnya ada di mana gitu ya? Betul. Saya kan orangnya gitu, lihat peluang apa yang kira-kira menjanjikan, dan saya sebenarnya basicnya karena memang seneng. Dan ada momentum ya. Iya, jadi dulu tuh nyanyi, wah seneng jadi vokalis band, udah terkenal, udah punya band, terus dapat tawaran sinetron, pengen nyoba kayak gimana sih jadi seorang aktor gitu ya. Wah kayaknya ada peluang nih, karena nama Stinky lagi naik, orang percaya gitu kan. Akhirnya saya dicoba main sinetron. Oke deh, saya bilang saya ambil, belajar acting. Udah ternyata juga jadi sesuatu tuh, Kiamat Sudah Dekat meledak kan. Betul. Sampai diundang Pak Presiden SBY. SBY dapat penghargaan segala macam. Dan saya dapat ini nominasi aktor terbaik Festival Film Indonesia 2005. Wah, luar biasa, FFI ya. Iya, FFI. Jadi itu nominasinya tuh waktu itu saya, Anjasmara, Deddy Mizwar, satu lagi siapa saya lupa, ada 4 orang. Itu saingan saya semua. Dan menang. Deddy Mizwar. Iyalah, saya mah gak ada apa-apanya. Lucu juga ya. Tapi setidaknya pencapaian prestasi di dunia acting saya udah pernah gitu kan. Selesai di situ, mulai tuh dapat tawaran main komedi play. Awalnya jadi bintang tamu. Emang dari awalnya dari dulu emang suka ngelawak atau? Ya temen-temen sih bilangnya lucu, kalau ya? tuh suka lucu, lagi suka bercanda, suka nyeletuk yang kocak-kocak lah gitu. Nah terus dipercaya jadi bintang tamu, kayak dulu ada Ngelaba, terus Ketoprak Kumur, betul. Terus Bagito Show. Nah saya bintang tamu tuh kan. Lama-lama akhirnya dibikinin tuh program sama Trans TV, Ngelenongnyo. Di situ tuh Kang awalnya pertama kali serius. Selain di FFI tadi, penghargaan apa yang pernah diraih, Andre? Kalau di Stinky udah 3 tahun berturut-turut, karena mendapat penjualan banyak, platinum dapat, terus gold juga dapat. Jadi 3 album saya tuh Mas Stinky, album pertama, kedua, ketiga tuh dapat penghargaan semua. Gitu. Sekarang masih suka nyanyi? Nah itu dia Kang. Masih sih kadang-kadang. Satu bait gitu lagunya Stinky dulu yang paling disukai. Mungkin kangen kali penonton Bicara Pagi. Kayaknya orang tahunya cuma Mungkinkah doang. Mungkin udah lama kita nggak dengar yang langsung tanpa musik itu alami kayak apa sih? Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu. Ya kira-kira gitulah. Suaranya masih keren ya, luar biasa. Gitu kan. Terus Andre Taulani juga pernah kayaknya mau nyoba terjun ke politik ya? Pernah. Iya, apa itu? Yang menantang itu apa tuh? Mau sekali lagi Kak. Ada peluang. Senang mencoba, ada peluang, senang mencoba dan senang dengan tantangan. Iya. Ya pada waktu itu Tangsel, Tangerang Selatan pertama kali memilih kepala daerah. Wali kota ya? Wali kota setelah dia pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Betul. Itu pertama kali tuh 2009. Ya, betul. Nah, ketika itu belum ada incumbent. Wali kota pertama kali. Betul. Jadi berlomba-lomba lah orang mencalon. Ada beberapa nama-nama artis juga yang muncul pada saat itu kan. Nah, akhirnya ketika itu saya dapat info kan dari apa namanya tokoh-tokoh Tangsel. Kebetulan saya dengan organisasi kepemudaannya banyak kenal di sana. gitu ya.
Apalagi saya warga Tangsel, jadi kalau ada acara apa-apa tuh sering ketemu ke rumah gitu. Nah akhirnya bilang, Bang Andre maju aja, dia bilang gitu kan, sebagai tokoh anak muda nih yang bisa mewakili. Jadi wakil, nanti cari ininya apa wali kotanya nomor satunya. Ya udah akhirnya teman-teman lah tuh bergerak tuh semua. Tokoh-tokoh di Tangsel, anak-anak muda Tangsel semua, akhirnya saya dapatlah pasangan dengan Pak Arsid pada waktu itu. Betul. Yang nyalonkan, seru juga waktu itu kan. Pengalaman luar biasa ya pasti ya. Dua ronde. Pengen nyoba lagi kalau ada kesempatan? Kalau ada kesempatan sih pasti, selalu ada Kang. Karena gitu. Beberapa kali ditawarin terus. Pasti, makin terkenal pasti makin banyak yang mau minang pasti kan. Ini ada 2 yang nawarin nih. Oh gitu ya. Untuk pemilihan gubernur Tangsel, gubernur Banten. Sama nanti gubernur DKI. Oh gitu. Wow, udah banyak yang merapat kan. Gitu ya, luar biasa. Saya bilang, aduh, saya kapasitasnya belum sampai situlah. Udah mendingan saya jadi ini aja, supporter aja. Gitu saya bilang. Oke, keren. Andre ini punya bisnis nggak sih kan? Sekarang selain jadi artis, bisnis juga kayaknya. Alhamdulillah sekarang lagi jalan Taulani TV. Iya, Taulani TV ya. Ini salah satu bisnis yang lagi jalan nih saat ini yang saya punya. Selain saya emang investasi properti, tapi itu sifatnya hanya disewa-sewain aja gitu ya. Kayak ada beberapa unit yang saya sewa-sewain. Terus kalau untuk yang fokusnya sekarang ini di Taulani TV ya. Gitu. Ya. Masih mau capek-capek bisnis, kan jadi artis duitnya udah banyak. Kenapa? Nah, kan tau lah dunia artis itu kan nggak abadi. Oke. Karena ada masanya. Ya mungkin memang banyak, ada yang beberapa eksis sampai sekarang. Contohnya Mas Parto itu termasuk artis senior yang masih eksis. Ya tapi setidaknya kita juga harus punya backup lah. Jadi kalau dalam hal ini Andre lagi menjalankan prinsip orang sukses yang harus keluar dari zona nyaman ya. Betul. Menantang diri terus sahabat-sahabat supaya nanti terus berkelanjutan suksesnya, kalau bisa sampai kapanpun kita growing gitu kan ya. Kan selama ini saya entertainer. Saya pengen jadi entrepreneur. Oh, luar biasa. Kan orang pengennya kalau di depan terus kan pengen sekali-sekali kita di belakang layar, tapi kita bisa mengelola bisnisnya, mengelolanya ya. Gitu. Ya Taulani TV saya doakan jadi makin besar lah. Amin. Ada kesibukan lain sekarang kan yang lagi luar biasa, hype-nya lagi tren. Prediksi apa sih Mas, itu prediksi? Jadilah penobatan ketua karena saya waktu itu kesel kan. Gua harus jadi orang kaya. Gua harus jadi orang, bilang gini dulu. Waktu dia denger demo Sticky, waktu saya belum masuk rekaman ya. Papa tuh lihat, wah lagu kamu nih bagus ya. Karena orang bilang wah angka 13 angka sial. Buat kita itu angka keberuntungan. Tujuan hidup meninggal kan.